Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah la syarikalah. Summa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Kaum muslimin rahimakumullah. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya. Kita masih diberikan kesempatan untuk sampai kepada awal bulan Ramadan. Insyaallah satu Ramadan sesuai dengan kesepakatan ulama kita, sesuai dengan kesepakatan orang-orang yang ahli dalam ilmu falak dan ilmu hisab. Satu Ramadan insyaallah jatuh besok tanggal 24 April tahun 2020. Adapun dasar pelaksanaan puasa ini jelas dicantumkan dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Arti bahasa Indonesianya lebih tidak kurang seperti ini. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu, mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bertakwa. Nah, kita ambil ada tiga pesan besar dalam ayat tersebut. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumussyam. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu berpuasa. Bahwa yang dipanggil untuk melaksanakan ibadah puasa di sini adalah orang-orang yang beriman. Maka sadar dirilah yang merasa dirinya beriman, maka penuhilah panggilan ini. Yang tidak beriman ya sudah tinggalkan saja. Jadi yang pertama pesannya, panggilan puasa adalah panggilan untuk orang-orang yang beriman. Kemudian yang kedua, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana juga diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu. Jadi puasa ini juga sudah diwajibkan juga kepada orang-orang sebelum kita. Jadi bukan monopoli kita saja. Maka setiap zaman akan pasti terlihat siapakah umat yang terbaik setiap zaman yang ibadah puasanya lebih baik dari waktu ke waktu. Tapi puasa adalah kewajiban individu. As-shaumuli wa ana ajzibi. Dalam hadis qudsi Allah mengatakan bahwa puasa ini adalah untukku, maka aku akan membalasnya. Kemudian ini fardu ain untuk orang-orang yang beriman yang sudah disebutkan tadi. Maka jangan terlalu berlebihan bahwa bukan hanya kita saja yang diseru, bukan hanya kita saja yang beriman, tapi jadi semakin tua di antara Bapak Ibu jamaah mungkin semakin panjang pula lah pengalaman melaksanakan puasa ini. Kemudian yang ketiga, la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan dengan berpuasa itu kamu menjadi orang yang bertakwa. Maka kalau boleh kita katakan itu tujuan, maka inilah tujuan berpuasa itu, menjadikan kita sebagai orang yang bertakwa. Perlu diingat bahwa pesan takwa ini adalah pesan abadi sepanjang zaman, pesan abadi sepanjang kenabian. Karena setiap nabi-nabi juga dipanggil umatnya untuk menjadi orang yang bertakwa, karena takwa adalah puncak kesempurnaan manusia. Allah tidak akan melihat manusia dari bentuk wajahnya, tidak dari kekayaannya, dan tidak dari segala macamnya, tapi yang paling dilihat adalah takwanya. Allah tidak melihat orang dari sukunya, tidak akan melihat dari rasnya, dan tidak melihat dari negaranya, tapi yang akan dilihat itu adalah kemuliaan dari segi takwa. Itu kira-kira tujuannya. Maka karena takwa adalah sebuah tujuan yang didapatkan melalui proses berpuasa, maka nilai takwa yang paling baik itu tentu dilakukan dengan proses yang baik yang sesuai dengan standar pelaksanaan puasa. Standar pertama, standar fikih, bahwa puasa itu ada fikihnya, ada aturannya, tidak sembarangan saja. Puasa misalnya menahan diri dari makan, minum, atau berhubungan suami istri dari terbit fajar sampai tenggelamnya matahari. Imsak an jamil muftirat, menahan diri dari segala yang
membatalkan dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Seperti itu. Kalau seandainya tak satu pun yang kita langgar, maka secara proses itu sudah benar. Tapi kita tidak hanya melihat kebenaran proses saja. Derajat takwa tidak hanya ditentukan oleh kebenaran proses, kualitas proses, tapi juga ada namanya fadilah-fadilah atau keutamaan-keutamaan selama melaksanakan puasa. Orang berpuasa itu tidak boleh marah, orang berpuasa itu tidak boleh mencela, orang berpuasa itu tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang sekira-kira akan merusak ibadah puasanya, merusak keikhlasannya dalam melaksanakan berpuasa, merusak hubungannya tersama selama melaksanakan puasa. Puasa itu ibadah yang sangat komplit. Ke dalam diri kita patuh melaksanakan prosedur berpuasa sesuai fikih, tapi keluar untuk mencari keutamaan dan mencari pahala yang besar, kita harus mempertimbangkan segala sesuatu yang disunahkan selama melaksanakan berpuasa. Barangkali Barangkali itu saja untuk pertemuan pertama ini. Mudah-mudahan kita betul-betul orang-orang yang beriman, kita betul-betul masuk kategori orang yang beriman yang dipanggil untuk melaksanakan puasa. Kemudian yang kedua, puasa kita mudah-mudahan lebih baik ataupun tidak kurang dari ibadah puasa-puasa orang yang lebih dahulu dari kita. Dan kemudian yang ketiga, mudah-mudahan kita mendapat derajat takwa. Ittaqillah haitsuma kunta watbi sayyatal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Itu sekira-kira tips takwa yang mungkin bisa kita amalkan. Bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja berada. Takutlah kepada Allah di mana saja berada. Watbi sayyatal hasanata tamhuha, dan seandainya kita tergelincir sempat khilaf melaksanakan perbuatan yang jelek, maka segeralah timpa perbuatan jelek itu, replace dengan perbuatan baik. Mudah-mudahan perbuatan jelek itu bisa dihapuskannya. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Maka bergaulah, yang ketiganya, bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang mulia. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.